Selamat sore pemirsa NU Channel yang terhormat. Jumpa lagi bersama saya di sini Ingki Rinaldi dalam sebuah acara yang kami namakan Pojok Jurnalis. Pojok Jurnalis sebuah acara yang mengumpulkan para jurnalis dari berbagai media dan latar belakang juga berbagai narasumber dari macam-macam keilmuan untuk membahas banyak sekali hal, banyak sekali fenomena di sekeliling kita yang terjadi pada hari ini, dan juga tidak kalah pentingnya membahas tentang praktik jurnalistik itu sendiri. Di acara ini, acara Pojok Jurnalis dengan tagline yang kami usung jernih mencerahkan, kami akan mempertemukan banyak sekali narasumber kompeten di bidangnya dan juga para jurnalis itu sendiri untuk menyigi lebih dalam tentang segala sesuatunya yang masih menjadi pertanyaan di benak masyarakat hari ini. Acara ini kami niatkan untuk dilakukan secara periodik dan ini juga akan menjadi bagian yang integral dari pengembangan organisasi atau channel ini secara keseluruhan. Dan kami berharap acara ini juga akan memberikan manfaat yang positif dan juga tentu saja kami berharap respon yang juga positif dan juga respon yang meluas dari masyarakat semua. Pojok Jurnalis diniatkan untuk membedah berbagai masalah dari sudut pandang, menjinggi berbagai tantangan dari berbagai macam cara pandang atau cara pikir yang kemudian nanti akan disatukan segala sesuatunya dan berakhir menjadi pemahaman yang kami harapkan ini bisa menjadi kontribusi positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Apa saja topik-topik yang akan kita bahas? Tentu saja beragam, mulai dari topik lingkungan, topik yang terkait dengan perekonomian, topik-topik yang terkait dengan dunia olahraga, topik-topik yang juga terkait dengan isu-isu terkini seperti tindak pidana terorisme, korupsi, dan sebagainya. Dan juga tentu saja tidak kalah pentingnya tentang bagaimana dunia baru hari ini di tengah masyarakat informasi, dengan informasi yang berlimpah, dengan informasi yang beragam, dan sebagian orang menyebutnya banjir informasi, dan bagaimana orang-orang harus bereaksi terhadap itu. Dan juga tentu saja kita akan menyigi tentang bagaimana sesungguhnya jurnalis atau praktik jurnalistik harus berperan di balik semua persoalan dan tantangan hidup itu. Dan tentu saja kami juga pasti akan juga mengupas tentang berbagai tantangan di dalam praktik jurnalistik itu sendiri. Karena hari ini, diakui atau tidak, praktik jurnalistik kita menghadapi tantangannya yang terbesar sejak sekitar 2 dekade terakhir ketika masyarakat pelan-pelan mulai berjejaring satu sama lain dan terhubung satu sama lain lewat jejaring internet. Dan mengubah bentuk masyarakat ke bentuk apa yang kita sekarang namakan sebagai the network society atau masyarakat jejaring. Ketika semua orang saling terhubung, saling terkoneksi, semuanya bisa saling memberikan opininya, semuanya bisa memiliki medianya sendiri, dan semuanya bertarung satu sama lain di dalam sebuah medium yang kita namakan sebagai internet. Maka pada titik itulah Pojok Jurnalis memiliki perannya, akan mengambil fungsinya, dan kita bersama-sama akan saling berkolaborasi di situ. Kita bersama-sama akan saling memformulasikan masa yang baru ini untuk kebaikan kita bersama. Pojok Jurnalis jernih mencerahkan. Pada edisi perdana Pojok Jurnalis hari ini, kita kedatangan salah seorang narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, seorang jurnalis senior yang hari ini aktif sebagai editor lepas dan juga seorang penguji kompetensi jurnalis. Beliau juga sekarang duduk sebagai salah seorang anggota majelis etik di Aliansi Jurnalis Independen periode kepengurusan 2001-2024. Mari kita sambut bersama Pak Willy Pramudia. Silakan Pak Willy. Kabar Mas. Apa kabar Pak Willy? Sehat selalu Pak Willy. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mari silakan Pak Willy. Kita ngobrol-ngobrol nih Pak Willy, gimana? Oke. Kabarnya Pak Willy sudah? Alhamdulillah baik Mas Pak Ingki. Ya. Sudah lama saya tidak berjumpa dengan teman-teman. Betul, Pak Willy. Lebih memilih kerja di rumah. Wah,
lebih produktif sepertinya Pak Will ya, setelah kita di rumah Pak Will ya, banyak waktu untuk mengelaborasi. Banyak waktu tapi godaan untuk hanya bermain di media sosial juga banyak, Mas. Kita sedikit nanti akan bicara tentang itu Pak Willy, bagaimana hari ini kita bertransformasi sebagai sebuah masyarakat dan bagaimana sebagian dari kita sekarang cenderung memilih media sosial bukan hanya untuk mengekspresikan diri, tapi juga untuk mencari opini-opini yang mungkin akan mempengaruhi pikiran-pikiran kita dalam berinteraksi. Ya. Saya kira menarik, Mas. Hari ini kita masuk dalam suasana kebanjiran, tapi mungkin juga sekaligus menjelang tenggelam dan belum ada pertolongan ya. Baik Pak Willy. Oke. Ya, tentang banjir informasi ini Pak Willy, menarik sekali ya. Ya, di tengah banjir informasi, tapi banyak orang masih belum siap dengan kemampuan berenangnya gitu Pak Willy ya. Kira-kira sekarang kita ada di sebuah lautan informasi, ya. Tapi belum semua orang mampu berenang di tengah lautan itu ya. Menarik ya. Saya pikir gambaran semacam itu pas sekali, apalagi untuk kehidupan bersama ini kita juga punya banyak persoalan. Baik. Dan salah satu persoalan itu kerap kali dipicu oleh informasi atau penyebaran informasi yang tidak benar. Baik, tahan di situ Pak Willy, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya bersama Pojok Jurnalis Jernih Mencerahkan. Kembali lagi bersama kami di acara Pojok Jurnalis Jernih Mencerahkan di segmen kedua, masih bersama narasumber kami Pak Willy Pramudia. Baik, kita lanjutkan perbincangan tadi Pak Willy. Baik Mas Singgi ya. Suatu kondisi hari ini yang boleh kita analogikan sebagai sebuah lautan informasi, tapi sebagian besar orang yang ada di dalam lautan itu belum punya kemampuan untuk berenang. Nah, dan juga belum ada pertolongan yang cukup. Belum ada pertolongan yang cukup, belum ada ban atau pelampung yang dilemparkan. Kalau kita boleh menyoroti media, dalam hal ini media massa Pak Willy, seperti apa yang terjadi, praktik yang terjadi? Karena informasi kan erat kaitannya hubungannya dengan media massa, karena media massa kan adalah salah satu pembentuk opini publik. Nah, bagaimana praktiknya? Ya, kalau opini pribadi saya memang ada pergeseran ya. Tapi kita membutuhkan satu hasil penelitian sejauh mana sebenarnya publik juga merasakan ada perbedaan penampilan sekaligus perbedaan kualitas ya. Kalau melihat katakanlah melalui media sosial, obrolan di berbagai tempat, saya kira publik juga mengeluhkan bahwa media sekarang itu tidak tampil prima dari segi standar-standar dasar jurnalisme, termasuk ketaatan pada etika. Apa yang menyebabkan ini Pak Willy? Saya pikir gini, kalau ada sesuatu yang dulunya mungkin punya satu sistem, mulai dari rekrutmen sampai pendidikan, sampai di mana magang, kemudian resmi seseorang bisa menjadi jurnalis di lapangan tanpa pendampingan kecuali di redaksi. Saya tidak melihat itu pada hari ini. Artinya mungkin bisa jadi orang tanpa persiapan bisa jadi jurnalis sekarang. Mungkin karena memang industrinya tertekan atau bagaimana Pak Willy? Sehingga kemudian tahapan-tahapan yang ideal itu tadi tidak dilakukan sebelum seseorang itu sahih memiliki status sebagai jurnalis misalnya. Ini ada kait-mengait dengan bidang yang lain. Saya tidak tahu. Justru ketika keadaan makin dalam tanda petik makin bebas, makin independen, jurnalis dan dunia industri media semacam menyerahkan diri untuk tidak menjadi independen. Oke, baik. Satu contoh begini, tidak ada lagi arah keinginan orang untuk membredel, tetapi mereka membredel diri sendiri dan kemudian tampil dalam bentuk pola berjurnalisme dengan hal yang semacam hari ini terjadi. Banyak mutu berita yang tidak sesuai dengan standar dasar atau prinsip dasar jurnalisme. Yang kedua juga banyak pelanggaran di bidang etik. Yang ketiga bahasanya buruk. Baik. Untuk yang terakhir saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya
orang berjurnalisme dalam tanda petik kalau dia memang berusaha di dunia jurnalisme, itu kan menjual kata. Tentu saja ada syaratnya, kata yang seperti apa yang dijual. Tapi ini pun tidak dipenuhi. Isinya juga belum tentu teruji. Cara menyampaikannya juga buruk gitu. Baik. Pak Willy, ini kita kembali lagi tadi di awal ketika kita bicara sebuah analogi lautan informasi, dan tapi sayangnya banyak orang di dalamnya itu belum punya kemampuan berenang dan belum juga ada pertolongan yang diberikan pada orang-orang di situ. Kalau boleh kita analogikan, pertolongan ini kan salah satunya mungkin datang dari praktik jurnalistik yang baik ya, Pak Willy ya. Dan ini yang belum terjadi, Pak Willy ya. Sebabnya tentu saja banyak, sedikit tadi sebagian diantaranya baru kita sampaikan, tapi itu mungkin baru sebagian kecil. Tapi Pak Willy, kalau kita kembali lagi tarik ke masa sebelumnya, beberapa abad sebelumnya, kita ingat ketika mesin cetak disempurnakan oleh Johannes Gutenberg dengan movable type-nya itu, dan kemudian itu juga mengubah wajah Eropa, bahkan juga mengubah wajah agama, Pak Willy ya, dengan informasi yang tiba-tiba pada satu ketika bisa membeludak. Ada reformasi waktu itu. Betul, ada reformasi. Di dalam tubuh gereja. Betul, sebelumnya kitab suci hanya bisa ditulis tangan, tapi dengan mesin cetak yang disempurnakan Gutenberg bisa dicetak. Dan menjadi hak privilege kaum tertentu. Betul, dan setelah mesin cetak oleh Gutenberg diciptakan, yang disempurnakan Gutenberg itu diciptakan dengan movable type-nya, kemudian kan bisa dicetak dalam jumlah banyak. Orang biasa bisa membaca itu dan terjadi reformasi. Begitu juga wajah Eropa, ada Renaissance dan seterusnya. Artinya jumlah informasi yang juga muncul dalam jumlah yang banyak sekali gitu. Buku-buku baru diterbitkan, bukan hanya judulnya tapi juga eksemplarnya makin banyak. Kita pernah ada di posisi seperti itu kan, Pak Willy. Artinya bukan hanya posisi lautan informasi ini atau keadaan di tengah membanjirnya informasi itu bukan hanya hari ini kan, Pak Willy. Dulu umat manusia pernah menghadapi itu juga. Dan apa yang membedakan ini, Pak Willy? Kalau dalam revolusi kebudayaan yang di dalamnya bisa saja revolusi teknologi, revolusi ilmu pengetahuan, filsafat dan yang lain-lain, selalu berlangsung dalam sebuah aliran yang ujungnya akan ada equilibrium. Tetapi betapapun sementaranya sifat perubahan itu untuk manusia biasa seperti saya ya tetap lama. Saya mengandaikan hal ini juga terjadi pada hari ini. Apa yang terjadi pada hari ini itu mungkin sama dengan ketika Gutenberg itu. Ketika Gutenberg menemukan mesin cetak. Orang kaget karena informasi yang dulu terbatas kemudian bisa begitu masif dan luas. Ini juga sama. Bahkan kalau nggak salah Bill Kovac dan Rosenstiel itu menulis begini. Jumlah informasi tertulis sejak tulisan ditemukan sampai saat sebelum internet lahir itu jauh lebih sedikit jumlahnya dalam bukunya Blur jauh lebih sedikit dibanding informasi yang muncul setelah internet hadir. Tetapi keduanya Kovac dan Rosenstiel juga mengatakan yang terakhir ini tidak bisa dipegang kebenarannya. Betul. Bahkan kalau kita mengutip salah seorang katakanlah tokoh teknologi yang dulu sempat memimpin Google, Eric Schmidt, dia kira-kira menyampaikan bahwa internet adalah salah satu eksperimen yang dilakukan manusia yang manusia sendiri juga kira-kira belum tahu akan seperti apa ujungnya. Karena memang masih terus berevolusi, kira-kira begitu. Sebenarnya kalau kita kembali kepada sifat kita sebagai makhluk manusia, manusia itu kan pertama adalah makhluk bercerita, homo fabulan, tapi juga makhluk bermain. Kita hidup dari berkomunikasi. Artinya kita mendengar dan kita ingin berbagi. Nah, kemudian kalau kita mengatakan kenapa orang butuh media? Sebenarnya orang itu tidak butuh media karena dalam hidupnya ada mekanisme untuk saling berbagi. Tapi media dibutuhkan karena tidak semua jenis komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi itu bisa langsung dilakukan oleh masyarakat biasa. Makanya masyarakat menyerahkan ini kepada mereka yang punya profesi. Baik, Pak Willy. Tahan sedikit tentang keterangan mengenai
kebutuhan masyarakat kepada mereka yang memiliki profesi jurnalistik ini Pak Willy, atau mereka yang memiliki status sebagai jurnalis. Tahan dulu, kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya di Pojok Jurnalis. Jernih mencerahkan. Selamat bergabung kembali bersama kami di Pojok Jurnalis Jernih Mencerahkan, kembali bersama narasumber kita, Pak Willy Pramudia. Pak Willy, menarik sekali tentang jurnalis dan kepentingan publik yang harus dibela oleh jurnalis dalam hal ini. Dan ketika tadi kita bicara, ternyata belum ke situ rupanya Pak Willy ya, belum sampai pada praktik yang idealnya. Bahkan ada yang lebih parah, Mas. Bagaimana tuh Pak Willy? Seorang teman yang melakukan sebuah ekspedisi dan kemudian melahirkan banyak video jurnalisme, itu dalam perjalanan mereka 1 tahun tidak banyak menemukan jurnalis yang membela kepentingan publik dalam pengertian real. Liputan-liputan mereka lebih banyak membela kelas-kelas atas. Jadi dalam praktek lapangan maupun di newsroom itu semacam sudah ada kesamaan bahwa kepentingan jurnalisme itu bukan untuk publik. Baik. Pak Willy, menarik sekali mungkin melihat juga latar belakangnya Pak Willy, bukan sebagai sebuah pembenaran, tapi sebagai perspektif lain dari cara kita melihat fenomena ini. Fenomena yang terkait dengan industri media massanya itu sendiri Pak Willy. Karena sebagaimana kita tahu Pak Willy, model bisnis media massa ini kan sangat bergantung pada iklan Pak Willy ya. Termasuk media massa daring, dan terutama yang kita bicarakan hari ini kan memang topiknya terutama lebih dominan pada apa yang kita maksud dengan media massa daring Pak Willy, yang beroperasi di jejaring internet. Model bisnis iklan ini kita tahu Pak Willy, 3/4 dari kue iklan itu kan bukan dimiliki oleh media massa daring ini justru Pak Willy ya. 3/4 ini atau ketika internet datang, betul, dan media massa mulai masuk ke dunia ranah internet, kue iklan itu bukan milik mereka. Mereka kalau saya tidak salah hanya sekitar 1/4-nya saja Pak Willy ya. Artinya sedikit sekali dari kue iklan yang besar itu 1/4, dan itu diperebutkan oleh banyak sekali media Pak Willy. Yang dulu milik media konvensional diambil alih oleh pemilik teknologi. Betul. 1/4 ini kan kecil sekali kalau kita kemudian kaitkan dengan jumlah media daring kita yang banyak. Artinya mungkin hanya remah-remah kecil saja Pak Willy yang kemudian diperebutkan. Inikah yang kemudian juga menjadi salah satu katakanlah penyebab sehingga kemudian yang terjadi adalah praktik-praktik yang tadi itu jauh dari etika, lalu kemudian tidak membela kepentingan publik dan seterusnya. Mungkin kita bisa sigi lebih jauh kalau terkait dengan latar belakangnya ini Pak. Bagaimana menurut Pak? Ada beberapa hal ya. Pemain yang masuk ke dunia media daring ini juga sebagian besar kan bukan jurnalis seperti ketika zaman-zaman Pak Yaakob Utama membangun Kompas, Gunawan Muhammad dan kawan-kawannya membangun Tempo, dan meskipun mungkin dalam kasus Tempo bukan Gunawan dan kawan-kawan yang memiliki modal ya, tapi mereka punya independensi itu. Nah, yang sekarang ini jurnalis mungkin tidak punya modal, lalu mencari pemodal yang tidak memiliki pengetahuan mengenai jurnalisme. Bagi mereka menganggap bahwa media dan terutama berita itu adalah komoditas. Nah komoditas karena mereka sudah mengeluarkan modal, maka setiap saat mereka akan menagih. Mana? Udah untung apa belum? Misalnya BEP yang pertama pun itu belum dianggap untung kan? Dia harus BEP kedua. BEP selanjutnya uang muncul tapi belum berupa keuntungan, dan yang dipikirkan yang ada di kepala bagaimana untung. Baik. Sehingga kemudian kita kan selalu bicara tentang jurnalisme ini sebuah bisnis yang unik Pak Willy. Satu sisi dia bicara soal idealisme, satu sisi sebagai entitas bisnis dia tetap harus untung karena biar bagaimanapun ada model bisnis yang di situ harus dijamin berjalan. Tetapi dari penjelasan Pak Willy barusan, sepertinya katakanlah dalam 1 dekade terakhir ini, sisi idealisme yang tidak bisa terpisahkan dari praktik industri jurnalisme itu cenderung mulai dilupakan perlahan-lahan Pak Willy. Betul. Bang Hasyid Disergar kan menyebutnya media massa itu selalu punya 2 wajah. Betul. Satu yang sebenarnya yang
satu adalah wajah sosial kebudayaan, yang satu adalah wajah bisnis. Harusnya dua-duanya berjalan sesuai dengan ininya masing-masing, hukumnya masing-masing. Tetapi sekarang saya pikir, apakah mereka masih berdua wajah? Bandulnya sekarang lebih berat ke bisnis. Karena apa? Mereka tidak bisa meyakinkan bahwa yang bisa mereka lakukan itu kemudian bisa mendatangkan uang. Baik. Cukup ironis mengingat tadi seperti Pak Willy sampaikan, praktik jurnalisme ini sejatinya lahir dari diberikannya mandat oleh masyarakat atau publik kebanyakan kepada apa yang disebut profesi wartawan gitu, profesi jurnalis untuk mencarikan informasi bagi mereka. Dan ini sebenarnya kan pandangan liberal ya, yang kemudian diterima oleh siapapun yang bermain di dunia jurnalisme maupun masyarakat. Liberal juga ternyata ada kebaikannya. Ya. Tetapi satu hal ya, dunia media kita bukan dunia yang dibangun oleh fondasi profesionalisme dan intelektualitas yang cukup serta wajah kebudayaan yang manusiawi ya. Dan itu terjadi sebenarnya sejak Orde Baru. Ya, mereka tidak bisa berjurnalisme dengan benar, lalu mereka lebih beralih kepada bagaimana jurnalisme menjadi industri. Dan industri yang dipikir adalah hanya satu. Untung atau harus untung atau bagaimana caranya untung. Iya. Betul. Ya. Mengakumulasikan kapital dalam hal ini Pak William. Akibatnya publik yang diragukan. Padahal publiklah sebenarnya pemilik hak itu, terutama kebebasan untuk mencari informasi. Baik. Ya. Dan sebagai dampak lanjutannya ya anomali-anomali yang kita lihat dalam beberapa waktu terakhir ini dan jumlahnya tidak semakin mengecil. Ya, tambahannya adalah tenaga yang direkrut juga bukan tenaga yang siap untuk menjadi jurnalis yang katakanlah jurnalis profesional dan independen. Karena apa? Ini profesi terbuka. Kalau kedokteran itu kan sejak dari kampus udah nggak bisa dimasuki oleh mahasiswa lain. Pun masih ada apa? Masih ada koas, masih ada PTT. Jurnalisme siapapun boleh masuk. Dan harusnya dikunci lewat uji kompetensi. Betul, Pak Willy. Menarik sekali Pak Willy perbincangan ini dan saya pikir kita semua berpikir di sini ini akan menjadi sangat penting untuk semakin kita bedah lebih dalam pada kesempatan kita berikutnya. Tadi saya menggarisbawahi soal peran penting jurnalis dalam membela kepentingan publik dan bagaimana jurnalis itu memang dipagari oleh seperangkat kode etik yang sebetulnya penting untuk dijalankan ketika mereka berpraktik sebagai jurnalis. Dan itu yang sekarang berada di titik nadir. Sementara di sisi lain kita sedang ditubir kehancuran jurnalisme. Sementara di sisi lain tidak kita sekarang berada di tengah lautan informasi. Pada siapa kita harus berharap akan menemukan voice di tengah lautan noise itu. Sementara kita tahu di praktik non jurnalistik itu kan tidak ada kode etik yang bisa memagari itu Pak Willy ya. Kita masih berharap sebenarnya pada praktik jurnalistik yang kemudian dia mematuhi kode etik. Tapi kita tahu tadi dari perbincangan barusan ada banyak sekali tentangan dan ini akan menjadi semakin menarik ketika kita sigi ini menjadi lebih dalam di kesempatan berikutnya. Jangan lupa pastikan teman-teman semua para pemirsa NU Channel yang kami cintai untuk tetap setia menanti episode berikutnya dari Pojok Jurnalis, Jernih Mencerahkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Willy.